Yang pertama ada latar belakang pada Kolombia. Konflik di Kolombia berakar pada ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan polarisasi politik antara partai konservatif dengan liberal. Ketegangan semakin meningkat setelah pembunuhan George Eliezer Gaitan pada 1948 yang memicu La Violencia. Kemudian pada tahun 1960-an, kelompok gerilya seperti FARC dan EL muncul terinspirasi Marxisme. Pada 1980-an, kartel narkoba seperti Medellin dan Cali memperburuk konflik. Pada 1990-an, plan Kolombia difokuskan untuk memerangi narkoba dan pemberontakan. Meski pertempuran berlanjut, pada 2016 Kolombia menandatangani kesempatan damai dengan FARC, namun tantangan besar seperti kekerasan dari kelompok lain dan masalah narkoba tetap ada. Jalannya konflik Kolombia. Yang pertama, masa awal dan penyebab konflik 1920-an hingga 1940-an. Yang pertama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pada awal abad ke-20, Kolombia mengalami ketidaksetaraan yang besar antara kaum elit dan rakyat miskin. Banyak wilayah pedesaan yang tertinggal dan kehidupan masyarakat bergantung pada sistem agraria yang tidak adil. Poin kedua, La Violencia dari tahun 1948 hingga 1958. Konflik yang lebih besar mulai muncul setelah pembunuhan George Eliezer Gaitan pada 1948. Gaitan adalah seorang politisi populer yang memperjuangkan hak-hak rakyat miskin. Pembunuhannya memicu kerusuhan massal di Bogota yang terkenal dengan nama Bogotazo, yang menyebabkan ledakan kekerasan antara partai politik konservatif dan liberal. Periode ini dikenal dengan sebutan La Violencia yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade dan menewaskan sekitar 200.000 orang. Yang ketiga, memicu gerakan gerilya. Ketidakpuasan dengan ketidaksetaraan sosial dan kekerasan politik ini mengarah pada pembentukan kelompok gerilya pertama seperti Partido Comunista atau Partai Komunis dan kelahiran FARC atau Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pada tahun 1964. Sekarang nomor 2, periode gerilya dan pemberontakan. Itu dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Pertama, FARC dan ELN. Pada 1960-an, kelompok gerilya FARC dan ELN itu Ejército de Liberación Nacional, muncul terinspirasi oleh ideologi Marxisme dan revolusi kelas pekerja. Mereka berjuang melawan ketidakadilan sosial dan untuk mendistribusikan kembali tanah kepada petani. FARC menjadi kelompok bersenjata paling besar dan kuat. Terus ada gerakan M19. Pada 1970-an, M19 itu Movimiento 19 de Abril juga muncul, dipicu oleh kecurigaan terhadap hasil pemilu 1970 yang dianggap curang. M19 adalah kelompok gerilya urban yang lebih modern dan memiliki ideologi yang lebih nasionalis dibandingkan dengan FARC dan ELN. Terus poin ketiga, ada perang berdarah dengan kartel narkoba. Pada 1980-an, kartel narkoba, terutama kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar dan kartel Cali, semakin kuat dan terlibat dalam konflik. Kolombia menjadi pusat produksi kokain global yang mendanai kekerasan bersenjata dan memperburuk ketegangan politik. Para pemimpin kartel mulai terlibat dalam politik, termasuk dalam usaha untuk mempengaruhi pemilu dan melawan kebijakan anti narkoba pemerintah. Yang ketiga adalah puncak kekerasan dan perjuangan anti-kartel pada tahun 1990-an. Serangan kartel Medellin dan Cali 1990-an. Pada 1990-an, Pablo Escobar dan kartel Cali berperang melawan pemerintah Kolombia dan AS, melakukan teror terhadap pejabat pemerintah dan merusak infrastruktur negaranya.
pembunuhan Luis Carlos Galán 1989, pembunuhan calon presiden Luis Carlos Galán oleh kartel Medellin pada 1989 yang mengkampanyekan perang melawan narkoba, memperburuk ketegangan sosial dan politik di Kolombia. Perang terhadap gerilya. Pemerintah Kolombia di bawah Andrés Pastrana dan Cesar Gaviria memperkenalkan kebijakan keras terhadap FARC dan ELN yang menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 4 juta orang mengungsi. Berperan. Yang pertama itu George Eliezer Gaitan. Gaitan adalah seorang politisi populis yang berjuang untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan menuntut dalam sistem politik yang dikuasai kaum elit. Terus yang kedua itu Carlos Lleras Restrepo, Presiden Kolombia dari tahun 1966 sampai dengan 1970 yang berupaya mengenalkan reformasi sosial dan ekonomi. Merupakan salah satu pemimpin yang melawan gerilyawan seperti FARC dan ELN. Terus yang ketiga itu Manuel Marulanda Vélez, salah satu pemimpin FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kelompok gerilya yang berjuang untuk perubahan sosial dan land reform di Kolombia. Marulanda menjadi simbol gerakan Marxis yang ingin mengembangkan pemerintah Kolombia yang dianggapnya sebagai alat kelas elit. Terus kemudian ada Tirofijo alias Pedro Antonio Marin. Marin yang dikenal dengan nama panggilan Tirofijo adalah pemimpin dan salah satu pendiri FARC yang berperan dalam memperjuangkan perubahan sosial melalui gerilya bersenjata. Terus yang terakhir itu Pablo Escobar. Meskipun tidak terlihat langsung dalam konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok gerilya, Pablo Escobar adalah tokoh penting yang berperan dalam perang narkoba di Kolombia. Sebagai kepala kartel Medellin, Escobar mengendalikan sebagian besar produksi kokain di dunia selama 1980-an. Escobar menjadi salah satu figur yang paling ditakuti di Kolombia dan di seluruh dunia dengan kekayaan yang luar biasa dan kekuasaan yang mencengkram pemerintah Kolombia. Keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan kekerasan terkaitnya memperburuk ketegangan sosial dan politik di Kolombia. Akhir konflik Kolombia yang pertama, perundingan perdamaian dan ketegangan. Yang poin pertama adalah perundingan perdamaian dengan FARC atau FARC pada 1998, yaitu Presiden Andrés Pastrana berusaha memulai perundingan perdamaian dengan FARC. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah memberikan wilayah yang dikenal dengan zona demilitarisasi di Caguan untuk perundingan. Namun proses ini gagal karena ketidakpercayaan dan kekerasan terus berlangsung, termasuk serangan-serangan dari FARC. Yang kedua ada serangan dari kelompok gerilya. Kelompok-kelompok gerilya termasuk FARC dan ELN tetap melanjutkan serangan terhadap pasukan militer dan pendudukan sipil meskipun ada upaya untuk mencapai kesepakatan damai. Akhir konflik yang kedua ada kebangkitan militer dan perang terhadap terorisme. Poin pertama, kebijakan keamanan ketat. Jadi pada tahun 2002, Presiden Alvaro Uribe terpilih dan menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap kelompok gerilya, termasuk militerisasi yang lebih besar dan pendanaan dari Amerika Serikat dalam kerangka Plan Kolombia yang bertujuan memerangi perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata. Pasukan Kolombia mendapat dukungan dari AS dalam bentuk bantuan militer dan pelatihan. Yang kedua, poin kedua adalah peningkatan serangan terhadap FARC. Dengan bantuan militer, pemerintah Kolombia berhasil menekan FARC dan menghancurkan banyak jaringan kelompok tersebut. Namun, meskipun FARC terdesak, mereka tetap melancarkan serangan yang berpengaruh di beberapa wilayah pedesaan. Poin ketiga, peningkatan ketegangan. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kekuatan FARC, kekerasan masih terjadi, dan kelompok paramiliter seperti AUC atau Autodefensas Unidas di Kolombia juga memainkan peran
penting dalam konflik ini melakukan pembunuhan terhadap gerilyawan, aktivis, dan penduduk sipil. Yang ketiga ada proses perdamaian dan perubahan, itu dari tahun 2010 hingga sekarang. Poin pertama ada kesepakatan perdamaian dengan FARC tahun 2016. Di bawah pemerintahan Juan Manuel Santos, akhirnya tercapai kesepakatan damai antara pemerintah Kolombia dan FARC setelah lebih dari 50 tahun konflik. FARC setuju untuk meletakkan senjata dan bertransformasi menjadi partai politik. Namun meskipun kesepakatan damai ini diterima oleh sebagian besar masyarakat, masih ada tantangan besar dalam implementasinya, termasuk kekerasan yang terus berlanjut dari kelompok paramiliter dan kelompok gerilya lainnya seperti LN. Poin yang kedua, kelompok lain yang masih berperang. Meskipun FARC mendeklarasikan perdamaian, kelompok lain seperti ELN serta kelompok-kelompok paramiliter tetap beroperasi dan melanjutkan kekerasan. Perundingan dengan ELN juga dilakukan, tetapi belum berhasil menciptakan perdamaian yang langgeng. Lalu poin yang ketiga, tantangan sosial dan ekonomi. Meskipun konflik utama telah mereda, Kolombia masih menghadapi tantangan besar dan dalam hal ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan kekerasan terkait narkoba. Kemudian ada dari wilayah Peru. Konflik di Peru bermula dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan mayoritas hidup miskin sementara elit menguasai kekayaan. Pada 1980-an, Shining Path, kelompok komunis radikal yang dipimpin Abimael Guzman, berjuang dengan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan. Pemerintah Peru di bawah Alberto Fujimori merespon dengan kebijakan militer yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Konflik ini berakhir pada tahun 1900-an setelah penangkapan Guzman. Namun ketidaksetaraan sosial tetap menjadi tantangan besar. Jalannya konflik Peru. 1. Munculnya Shining Path tahun 1980-an. 1980-an Shining Path merupakan kelompok gerilya Marxis-Leninis yang dipimpin oleh Abimael Guzman mulai melakukan serangan di wilayah perdesaan Peru, terutama di daerah pegunungan. Kelompok ini menantang ketidaksetaraan sosial dan berusaha menggulingkan pemerintah untuk membangun masyarakat komunis. Shining Path menggunakan taktik teror, termasuk pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, polisi, dan warga sipil yang dianggap mendukung pemerintah atau sistem yang ada. 2. Munculnya Tupac Amaru tahun 1980-an hingga 1990-an. Selain Shining Path, Tupac Amaru Revolutionary Movement juga mulai beraksi pada 1980-an. MRTA mengadopsi ideologi serupa namun lebih moderat dibandingkan Shining Path. Mereka juga melakukan serangan terhadap pemerintah dan kekuatan ekonomi negara. 3. Respon pemerintah dan eskalasi kekerasan tahun 1980-an hingga 1990-an. Pemerintah Peru merespon dengan kebijakan keras, melibatkan pasukan militer dan polisi untuk menumpas pemberontakan. Ini menyebabkan eskalasi kekerasan dengan ribuan warga sipil menjadi korban. Pemerintah Alan Garcia melancarkan operasi militer besar-besaran untuk memerangi Shining Path, yang semakin memperburuk kekerasan di perdesaan dari kota-kota besar. 4. Puncak kekerasan tahun 1990-an. Alberto Fujimori terpilih sebagai presiden dan mengadopsi kebijakan yang lebih tegas, memperkenalkan Plan Verde yang mencakup penempatan militer di daerah-daerah rawan konflik. Tahun 1992, penangkapan Abimael Guzman oleh pasukan pemerintah menjadi titik balik dalam perang melawan Shining Path. Dengan tertangkapnya Guzman, organisasi ini kehilangan pimpinan utama dan kekuatannya menurun drastis. 5. Penurunan kekuatan Shining Path dan akhir konflik 1990-an. Setelah penangkapan Guzman, Shining Path semakin terdesak dan kehilangan dukungan luas dari rakyat, meskipun beberapa kelompok kecil tetap beroperasi. Tahun 1995,
Pemerintah Peru mengklaim bahwa mereka telah mengalahkan Singpet secara militer, meskipun masih ada kelompok gerilya yang sporadis melakukan serangan. 6. Stabilitas dan tantangan pasca konflik tahun 2000-an hingga sekarang. Setelah konflik utama berakhir, meskipun ada beberapa sisa-sisa pemberontakan kecil, Peru memasuki masa stabilitas. Meskipun tantangan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi tetap ada, namun pengaruh kelompok gerilya seperti Singpet tetap ada di daerah-daerah tertentu meskipun secara terbatas. Tokoh yang berperan. Yang pertama ada Abimael Guzman. Dia merupakan pemimpin utama Shining Path atau Sendero Luminoso, sebuah kelompok gerilya komunis yang menjadi ancaman utama bagi pemerintah Peru pada tahun 1980 hingga 1990-an. Guzman, seorang mantan profesor filsafat, mengembangkan ideologi Maosis dan memimpin Shining Path dalam perang melawan negara Peru dengan menggunakan teror dan taktik gerilya. Penangkapannya pada 1992 menandai titik balik dalam konflik tersebut. Yang kedua ada Alberto Fujimori. Dia merupakan presiden Peru pada tahun 1990 hingga 2000. Sebagai presiden, Fujimori menerapkan kebijakan keras untuk memerangi kelompok gerilya seperti Shining Path dan juga Tupac Amaru, serta menanggulangi masalah narkoba. Ia memperkenalkan Plan Verde dan menggunakan pasukan militer untuk melawan pemberontakan. Kebijakannya terbukti berhasil mengurangi kekuatan gerilya, namun juga disertai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada Alan Garcia. Dia merupakan presiden Peru dari tahun 1985 hingga 1990. Di masa pemerintahannya, Alan Garcia menghadapi serangan besar dari Shining Path dan Tupac Amaru. Ia mengadopsi kebijakan militer yang tegas dalam menangani pemberontakan, yang menyebabkan peningkatan kekerasan, tetapi tidak berhasil menumpas gerilya secara tuntas. Yang keempat ada Luis Felipe de la Fuente. Dia merupakan jenderal dalam militer Peru yang berperan dalam penumpasan pemberontakan selama 1980-an dan 1990-an. Ia berperan dalam mendukung strategi militer untuk menghentikan kelompok gerilya seperti Shining Path, meskipun pendekatannya seringkali dikritik karena menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima ada Victor Pole Campos. Dia merupakan pemimpin Tupac Amaru Revolutionary Movement atau MRTA, kelompok gerilya Marxis lainnya di Peru. Pole Campos memimpin MRTA dalam berbagai serangan terhadap pemerintah dan melakukan penculikan, termasuk penculikan terhadap diplomat dan pejabat pemerintah. Ia ditangkap pada 1992 yang turut mengurangi ancaman dari MRTA. Akhir konflik Peru. 1. Penangkapan Abimael Guzman. Penangkapan Abimael Guzman, pemimpin utara Shining Path, menjadi titik balik penting dalam konflik. Dengan tertangkapnya Guzman, kekuatan kelompok ini menurun secara drastis. Keberhasilan ini terjadi setelah operasi militer yang didukung oleh Badan Intelijen Peru. Guzman ditangkap dalam keadaan hidup dan kemudian dihukum penjara seumur hidup. 2. Kebijakan pemerintah Fujimori. Alberto Fujimori, presiden Peru sejak 1990, melancarkan kebijakan yang lebih tegas untuk memerangi gerilya. Pemerintahannya memperkenalkan kebijakan militer yang agresif, termasuk penggunaan pemasukan untuk menghancurkan kelompok gerilya. Selain itu, dengan kebijakan ekonomi yang relatif sukses, pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat yang melemahkan basis dukungan gerilya. 3. Penurunan kekuatan Shining Path dan MRTA. Setelah penangkapan Guzman dan penurunan kekuatan Shining Path, kelompok ini mulai kehilangan dukungan dari masyarakat dan terdesak secara militer. Banyak pemimpin dan anggota gerilya menyerah atau ditangkap. Kedua, MRTA, meskipun tidak sebesar Shining Path, juga menghadapi penurunan yang signifikan. Pada 1997, kelompok ini terlibat dalam penculikan besar-besaran di kedutaan Jepang di Lima, yang berakhir dengan penyerbuan militer dan penghancuran kelompok tersebut. Keempat, perundingan perdamaian dengan kelompok kecil. Meskipun sebagian besar kelompok gerilya utama berhasil dikalahkan pada 1990-an, beberapa sisa-sisa kecil dari Shining Path dan MRTA tetap ada, terutama di daerah pegunungan dan pedesaan. Pada 2000-an, beberapa kelompok gerilya yang lebih kecil ini juga mulai menyerah setelah operasi militer lebih lanjut. Yang kelima, akhir pemerintahan Fujimori dan dampaknya.
Pada tahun 2000, setelah terungkapnya skandal korupsi besar yang melibatkan pemerintah Fujimori, Presiden Fujimori mengundurkan diri dan melarikan diri ke Jepang. Meskipun demikian, upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata tetap berlanjut melalui kebijakan keamanan dan perdamaian yang lebih fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi.